Nah, saya anggap itu sebagai organisasi, ya, organisasi sah-sah saja. Nah, jadi begitu dia mau melakukan, kami menolak. Ya, kalau misalnya dari Ilham sendiri menolak dengan keras seperti itu, apakah itu memang etis atau diperbolehkan, misalnya Pak? mungkin ada pertimbangan lembaga adat, karena lembaga adat tahu. Lembaga adat pun tidak berani melanggar adat. Oke. Kan gitu. Kalau misalnya ada penolakan. Ini sekarang saya ingin menyelesaikan ini sekarang ni. Sibuk terus. Nah itu dia tuh Maksud Aji tuh, kira-kira kapan ada waktu biar kita ngobrol soal ini tuh, biar jelas gitu. Apa atau nasi dah jelas masalahnya. Maksud Aji biar Tak dari perlu sudut kita- pandang atau Tak perlu kita singgung-singgung lagi mengenai masalah ini. baik, Jadi, tapi permasalahan ini udah lembaga sampai ke polisi loh tuh, makanya saya ini menjadi Itu sorotan kita semua tinggal, pihak. kita tinggal tunggu aja. Siapa yang ngajukan ke polisi, siapa yang dipanggil polisi, kita tengok aja. Lam tak ikut, Lam tak tahu. Oh begitu. Mau sampai kemanapun. Tapi kita artinya Ato kita- tidak pernah ikut campur, tapi Ato kemarin memang melaporkan ini ke Polres Tanjung Pinang ya, sehingga ada pertemuan kemarin di sana kan? Betul, makanya dia mengadakan penabalan itu. Jadi oleh karena kita lihat ada riak-riak, ya, sebuah nak mengadakan itu, maka kita suruh stop itu. Aman kan? Apa alasan dan apa masalahnya maksudnya apa yang menjadi masalah ketika penabalan itu dilakukan bagi Ilham? Penabalan mana yang Tegupuan? Iya. Jadi dia pribadi. Ya, Sebenarnya pun tak jelas. Kenapa jadi masalah buat Ilham gitu tuh maksudnya? Ya jangan dia ya menyentuh masalah Kesultanan Riau Lingga. Sedangkan keturunannya itu tak jelas. Macam masalah Udrin, dia mendapatkan dirinya sebagai Sultan Bintan, kan kita biarkan. Tak ada yang minta dia pun sekarang apa yang mau dibuat dia dengan gelar dia. Sementara Haji sekarang. Haji mendapatkan diri sendiri sebagai Sultan Riau Lingga. Tapi bukannya Tengku Fuad dan Tengku Fahmi itu dan keluarganya juga merupakan dari Kesultanan Sultan Abdurrahman Muazzam Shah II atau keluarga dari Tengku Bili gitu tuh. Dia bilang Tengku Bili itu kan masih ada dia. Jadi Tengku Puan ini tidak ada satu pun sangkut paut dengan Tengku. Oh begitu. Tidak ada bilang. Tidak ada sangkut paut dengan Tengku. Dia itu hanya Sayyid. Keluarga dia begitu juga. Jadi ruangan Tengku Bili itu hanya dia mengaku. Tapi mereka tinggal di sana dan mereka mengetahui silsilahnya, mereka tahu tentang. Kalau soal silsilah dia tinggal di situ itu masalah dia. Itu saja tanya sana itu kan bukan masalah yang menyentuh dengan kepentingan masyarakat dengan nama Kesultanan Riau Lingga, tidak. Ini pribadi Tengku Puan dan keluarga dia. Dia anukan ruangan Tengku Bili itu. Umpamanya ada yang nak menggugat, ada yang nak menggugat, Tengku Puan aja dikeluarkan dari situ, boleh saja. Nah, maksudnya apakah Ilham tidak mendudukkan masalah ini itu? Apakah Ilham tidak mendudukkan konflik ini agar mencairkan suasananya atau? Oh susah, ini bukan kerja Ilham, ini kerjanya panjang sekali dan tak ada manfaatnya. Tak ada manfaatnya kita nilai. Baik, tapi di sini ada yang dirugikan dengan penolakan itu. Masalah kehidupan lagi lah. Baik, baik tuh. Terima kasih banyak ya tuh. Selain OPP dan Perhimpunan Zuriat dan Kerabat Kesultanan Riau Lingga, Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau ternyata dengan jelas menolak pelantikan Sultan Riau Lingga dari Lembaga Adat Kesultanan Riau Lingga. Data yang Yunusra Pertasa himpun, pelantikan Ketua Lembaga Adat Kesultanan Riau Lingga atau mereka sebut sebagai Sultan dalam kepengurusannya merupakan bagian dari rangkaian pengukuhan lembaga tersebut. Peristiwa penolakan pelantikan Sultan Riau Lingga versi Lembaga Adat Kesultanan Riau Lingga ini kemudian telah sampai pada laporan di Polda Kepri.
Lembaga Adat Kesultanan Riau Lingga merasa penolakan dari sejumlah pihak seperti OPP, LAM, dan Perhimpunan Agung Zuriat Kerabat Kesultanan Riau Lingga ini merugikan dan mencemarkan nama baik Lembaga Adat Kesultanan Riau Lingga. Lalu, bagaimana ini dapat terjadi? Banyak pihak yang tak mendalami alasan Lembaga Adat Kesultanan Riau Lingga tetap menggelar pelantikan tersebut. Untuk itu, kami menelusurinya. Saudara, saya tengah berada di dermaga Pulau Penyengat dan saya akan menjumpai keluarga dari Kesultanan Riau Lingga yang ada di Pulau Penyengat, Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Dan saya akan bertanya tanggapan mereka terkait dengan penolakan yang ada di Pulau Penyengat terkait dengan pelantikan Sultan Riau Lingga. Ikuti penelusuran saya, saudara. Dermaga ini adalah salah satu pelabuhan penghubung antara Tanjung Pinang dan Pulau Penyengat. Mobilitas penduduk dan logistik Pulau Penyengat masih menggunakan transportasi laut. Salah satunya adalah kapal pempung ini. Sebagian besar penduduk bermukim di pesisir pulau. Saat ini, mayoritas penduduk Penyengat merupakan warga pendatang dan tidak utuh merupakan keluarga dari Kesultanan Riau Lingga. Sejarah mencatat, Penyengat merupakan warisan budaya peninggalan sejarah tak benda. Pulau Penyengat dikenal sebagai pulau hadiah perkawinan yang diberikan oleh Sultan Mahmud Shah kepada istrinya, yaitu Engku Putri Raja Hamidah, tepatnya pada tahun 1803. Masjid Raya Sultan Riau ini adalah salah satu peninggalan sejarah Kesultanan Riau Lingga pada masanya dan menjadi tempat ibadah umat Muslim. Yunus Reportase kembali menelusuri lokasi Lembaga Adat Kesultanan Riau Lingga di Pulau Penyengat. Lokasi yang kami telusuri masih berhubungan dengan keluarga Kesultanan Riau Lingga, terakhir dari garis keturunan Sultan Abdurrahman Muazzam Shah, Sultan Riau Lingga yang memimpin Kesultanan Riau Lingga pada tahun 1885 hingga 1911. Berdasarkan data sejarah dari Balai Pelestarian Cagar Budaya, bangunan Tengku Bilik merupakan pemberian Sultan Abdurrahman Muazzam Shah kepada adik kandungnya, yakni Raja Halimah atau dikenal dengan Tengku Bilik. Bangunan seluas lapangan bola ini diketahui merupakan tempat berkumpulnya Lembaga Adat Kesultanan Riau Lingga. Saudara, kami tengah berada di depan Istana Tengku Bilik, di mana istana ini merupakan tempat di mana beraktivitasnya Tengku Fuad dan juga Tengku Fahmi. Kami akan menemui Tengku Fuad yang merupakan salah satu kerabat dari Kesultanan Riau Lingga. Ikuti penelusuran kami, saudara. Raja Halimah atau dikenal dengan Tengku Bilik merupakan adik kandung Sultan Abdurrahman Muazzam Shah, Sultan terakhir Riau Lingga. Dia kemudian menikah dengan Said Abdul Qadir Al-Qudsi yang melahirkan keturunan yakni Tengku Muzahar. Tengku Muzahar kemudian menikah dengan Encik Aisyah dan melahirkan keturunan Tengku Muhammad Yusuf. Tengku Muhammad Yusuf merupakan orang tua dari Tengku Armizan, Ketua Lembaga Adat Melayu Kesultanan Riau Lingga, yang kemudian disebut sebagai Sultan dalam kepengurusan lembaga itu. Di bangunan Tengku Bilik ini, Tengku Armizan bersama adik kandungnya Tengku Fuad dan Tengku Fahmi menghabiskan waktu mengenai Lembaga Adat Kesultanan Riau Lingga. Kami menemuinya. Assalamualaikum. Tok. Assalamualaikum. Sehat, Tok? Oke, izin buka sepatu, Tok. Sehat, alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kegiatan, Tok? Ya, kegiatan tuh hanya menjaga, melihat apa yang bisa dibuat, apa yang bisa. Kadang-kadang banyak juga tetamu seperti Anda pada hari ini ingin melihat, ingin bertanya bagaimana kondisi Lembaga Adat Kesultanan Riau Lingga ini. Mudah-mudahan lebih dikenal sama masyarakat Kepulauan Riau ya, Tok. Tok, ini Istana Tengku Bilik tempat aktu beraktivitas. Ya, di sini Tengku Bilik ini kita jadikan sekretariat lah. Sekretariat. Kantor. Kalau untuk cita-cita ke depan kita nak bikin galeri supaya orang lebih kenal lagi di dalamnya. Kita taruh foto-foto sejarah. Foto-foto sejarah di sini. Supaya mungkin muncul pertanyaan-pertanyaan yang lebih jelas tentang keberadaan lembaga. Ini tinggal yang beraktivitas di Istana Tengku Bilik ini Tengku Fuad sama Tengku Fahmi di sini ya. Ini siapa, Tok? Yang tepat belakang kita. Inilah Sultan Abdurrahman Muazzam Shah II. Sultan Abdurrahman Muazzam Shah II. Sultan terakhir. Kerajaan Riau Lingga. Kerajaan Riau Lingga. Dan Tok bagian dari keluarga Sultan. Ya, dari kita dari adik
beliau bernama Tengku Bilik. Inilah gedung adiknya. Adiknya bernama Raja Halimah Abdul Tengku Bilik. Menikahi dengan Said Abdul Qadir. Menikah Said Abdul Qadir. Kemudian setelah itu mempunyai anak namanya bergelar Tengku Muzahar. Tengku Muzahar punya anak Tengku Yusuf Abah ya. Toh kalau misalnya kita berbicara mengenai apa namanya silsilah keluarga lah, atau kan memang betul keturunan dari Kesultanan Riau Lingga gitu ya. Kalau misalnya keluarga ya, kalau misalnya boleh dijelaskan toh silsilah keluarganya dulu dari mulai Kesultanan Riau Lingga itu seperti apa toh, bisa sampai ke atau hingga saat ini? Berdasarkan silsilah kekeluargaan memang kami sangat dekat. Ibaratnya Tengku Bilik itu nyang saya, itu merupakan adik sultan. Artinya nyang saya ini tak batal wuduk dengan sultan. Kemudian saya punya atuk adalah anak saudara daripada sultan. Kita sebut sultan itu siapa kita. Jadi secara kebudayaan panggilan kami ini adalah cicit saudara sultan. Nah, sehingga kenapa kami punya mau tak mau kami di Pulau Penyengat ini punya tanggung jawab besar untuk menjaga seluruh peninggalan ini. Nah, jadi walaupun kita sudah berbeda zaman, tapi rasa tanggung jawab itu tentulah tidak berubah. Karena ini merupakan satu amanah untuk generasi supaya tidak kehilangan jejak sejarahnya. Tuh kita berbicara mengenai beberapa pekan yang lalu sempat ada penobatan penabalan Sultan Riau Lingga seperti itu. Kemudian juga ramai penolakan dari berbagai pihak. Mungkin Ato bisa jelaskan terlebih dahulu latar belakang, maksudlah sebab adanya penabalan Kesultanan Riau Lingga sendiri toh. Maksud tujuan itu saya perbaiki, bukan penabalan, tapi pengukuhan. Pengukuhan ini berdasarkan kesepakatan keluarga, baik keluarga di Terengganu, Singapura maupun keluarga yang di sini. Tak mungkin karena mereka lain warga negara, tidak mungkin untuk berbuat di sini. Karena kita di sini adalah keluarga, maka mereka memberi suatu kuasa untuk kita dapat berbuat lebih banyak. Maka berdirilah lembaga adat kesultanan tadi. Dengan lembaga inilah kami mencoba sedaya upaya bagaimana kegiatan-kegiatan ini dapat terarah. Dengan harus membuat suatu pengukuhan itu supaya lembaga ini muncul. Kalau kita tidak buat suatu pengukuhan, orang tidak akan tahu. Selama ini Atuk nilai memang lembaga ini belum cukup dikenal sama orang. Nah, karena azas lembaga ini sebenarnya dia adalah suatu lembaga budaya bangsa yang mana salah satu dia sebenarnya meliputi seluruh masyarakat dari Kepulauan Riau, baik itu pemerintah, kita, pewaris, ya maupun budayawan, sejarawan. Kita bersama-sama lah untuk menjaga kualitas kebudayaan, kualitas budaya Melayu. Kan negeri yang berbudaya adiluhung ini tetap terjaga. Nah, jadi kita bukan hanya sebenarnya untuk keluarga kita semata, tidak, tapi ini untuk masyarakat, pada khususnya kemudian bangsa, untuk negara Indonesia. Berapa lama tuh proses pengukuhan, rencana pengukuhan Kesultanan Riau Lingga ini tuh? Proses pengukuhannya kita sebenarnya 1 hari aja. 1 hari aja. Proses sebelum itu? Proses sebelum itu kita sudah 9 tahun. Sudah 9 tahun. Semampu kita untuk memperkenalkan, mencari keluarga, mana keluarga-keluarga sultan, mana kerabat-kerabat, kita coba panggil, kita coba dialog, diajak. Tapi ya itulah semampu kita, karena kita memang dari sisi banyak kekurangan-kekurangan, baik itu finansial, tapi karena kekuatan semangat tadi kita mau tak mau 4 pilar ini harus kita tegakkan. Pertama, tugas kami adalah penyelamatan peninggalan-peninggalan, kemudian pemeliharaan, kemudian pemeliharaan, pemanfaatan, mungkin ke depan kalau sudah baik kita adakan pengembangannya seperti apa. Nah, ini salah satu cita-cita lembaga adat Kesultanan. Tujuan tadi ya didirikannya Kesultanan Riau Lingga ya itu ya, Riau. Siapa yang akan dinobatkan nantinya? Pada beberapa bulan lalu kan, kemarin kan di bulan Oktober kalau tidak salah, itu siapa yang dinobatkan menjadi Sultan Riau, Pak? Kita kukuhkan dulu pertama Tengku Armizan, kebetulan tetangga saya, dan ini sudah Tengku Armizan. Nah,
beliau di Jakarta ini Oke. berdasarkan kesepakatan, bukan kita juga kesepakatan keluarga-keluarga yang ada di Iya. Malaysia dan Singapura. Tengku Armizan kakaknya Atuk ya, Bangnya Atuk ya. Kakak saya Oke. kebetulan berdomisili di Jakarta. Oke. Tok Tengku Armizan yang dipilih menjadi Sultan Riau Lingga ya Tok ya. Itu berdasarkan apa Tok pemilihan Tengku Armizan Tok? Ini pengukuhan, kita gunakan pengukuhan, bukan penabalan. Kalau penabalan itu seperti ini acaranya. Oke. Ini acara salah satu penabalan, tidak mudah buat satu penabalan. Iya. Jadi pengukuhan ini kita tetapkan dulu, dikukuhkan dulu sultannya, supaya lembaga ini akan lebih mudah bergerak. Ketua lembaga adat Kesultanan Riau Lingga ini bergelar Sultan, Sultan Riau Lingga. Oke. Jadi dalam untuk mengangkat penabalan Sultan ini nanti harus melalui proses lagi. Karena penabalan tidak boleh Tidak sembarangan. mudah. Karena penabalan ini akan melibatkan oleh seluruh komponen, seluruh masyarakat, dan pembesar-pembesar yang harus kita libatkan. Iya. Tapi kalau pengukuhan ini hanya keluarga saja. Cukup keluarga itu dikukuhkan dulu. Artinya, Kenapa dipilih Tengku Armizan tadi Tok? karena memang sudah sepakat. Sudah sepakat Kita anggap keluarga. dari sisi kepatutan, kelayakan dia, kemudian orangnya juga dari sisi kebudayaan dia mampu, kita anggap mampu untuk menjalankan lembaga adat ini. Dibandingkan tadi yang 7 lainnya yang tersisa ya Tok ya. Ya, itulah pertimbangan dari keluarga. Oke. Karena kita di dalam apa tolak ukur di dalam menentukan kepatutan seorang sultan itu tidaklah hanya semata-mata melihat dari dia yang tua, tidak. Oke. Ada dari sisi-sisi lain khusus. Karena sultan ini dia diamanahkan, dia menjalankan amanah Allah. Tentunya dia meliputi seluruh umat yang sifatnya, artinya yang menerima amanah dengan yang memberi amanah ini harus kenal. Dia harus kenal dengan yang memberi amanah. Jadi seorang sultan itu harus mengenal. Iya. Beberapa bulan lalu dapat penolakan pengukuhan Sultan Riau Lingga ini dari berbagai pihak. Sebut saja misalnya organisasi pemuda penyengat pada bulan Oktober lalu melaksanakan demonstrasi, kemudian juga menolak adanya pengukuhan Sultan Riau Lingga ini. Tanggapan Atuk sendiri Tok seperti apa Tok? Ya, ini sebenarnya ada upaya-upaya, mungkin karena mereka juga tidak tahu apa sebenarnya. Kemudian mungkin adalah hal-hal yang saya sendiri tidak tahu kenapa mereka menolak. Padahal mereka tidak ada hubung kait sama sekali dengan keluarga kita. Karena ini ketidakpahaman aja. Kemudian ada yang mungkin pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan sehingga memancing mungkin seolah-olah kami tidak boleh. Padahal dasarnya kita pun tidak tahu kenapa. Tapi itulah tadi. Tapi kita alhamdulillah kita harus menghadapi ini dengan sabar, dengan cara arif. Kita tidak mau dapat pecahan. Kenapa? Karena kesultanan ini dia pemimpin umat. Jadi mana kita tidak lihat dia golongan dari mana pun. Kita tidak bicara suku, tapi kita bicara bangsa. Sehingga kita dituntut bukan hanya memberi contoh, tapi kita harus menjadi contoh. Di situ beratnya lembaga adat. Iya, tetapi kemarin sempat disebarkan undangan gitu ya, berbagai pihak sudah diundang, kemudian juga pendirian berbagai macam persiapan juga sudah dilakukan gitu. Dan itu bagaimana Tok setelah itu? Itu tadi kita sudah persiapkan secara semampu kita menurut undang-undang yang berlaku. Kita undang, kita laporkan, kita juga undang pembesar-pembesar di negeri, di pemerintahan, semua kita undang, kita libatkan juga keluarga. Kemudian ada beberapa pertimbangan seperti corona waktu itu kan, saat ini kita harus istilahnya tetap dalam arti kesehatan. Ini juga kita nggak bisa mengundang seramai mungkin. Ternyata kondisinya kita sendiri pun tidak tahu, rupanya ada saudara-saudara kita yang tidak senang dengan kegiatan ini dan mereka khawatir lembaga ini mungkin ada yang dirugikan. Sementara kita nggak paham. Kita jadi pertanyaan apa yang kami rugikan, apa yang dari sisi mana kita pun tak paham. Ada berbagai anggapan yang dilontarkan oleh pihak-pihak yang menolak pengukuhan Kesultanan Riau Lingga ini. Misalnya
taruhlah ada negara khawatir adanya negara dalam negara, kemudian juga kemarin sempat beredar bahwa pengukuhan Sultan ini maladministrasi, harusnya dipilih dari keluarga Sultan yang laki-laki, tapi dari atas sendiri katanya bersangkutan dari keluarga yang perempuan. Itu tanggapan seperti apa, Tok? Ya, sebenarnya itu isu yang tak seharusnya diisukan karena kita sudah paham. Oke. Kita tetap dalam bingkai NKRI. Kita tidak ada pernah kalau dalam sejarahnya kita kok yang nyatukan. Kenapa pula kita yang harus berpisah? Coba bahasanya bahasa dari bahasa Melayu. Kita kalau bicara antara suku mana bisa dipahami kalau tidak antara Melayu yang diantaranya. Jadi ini semua saya kira hanya isu saja. Ini juga memang sering dihembus. Ini orang-orang yang tidak mengerti tentang Melayu. Bangsa kita ini adalah bangsa perekat. Kita lah pemersatunya. Jadi lembaga ini juga akan kita bisa menguraikan bahwa kita ini satu. Dulu orang Penyengat kalau lihat ada siapa bertanya orang mana tuh, seperti Melayu Jawa, Melayu Ambon, Melayu Batak, Melayu Madura, begitu. Melayunya dulu disebut baru sukunya. Jadi kita ini pemersatu. Jadi tak mungkin kita nggak bicara karena kita udah matang dari abad 17 kita udah matang bicara masalah rasis atau pembauran. Jadi nggak pernah kita bicara tentang suku. Nah, jadi alhamdulillah. Cuman masa kekinian, masa saat ini ada saya yakin mungkin ada tanda kutip ada kepentingan-kepentingan tertentu lah. Ada orang-orang yang merasa dirugikan, kita pun tidak tahu. Tapi ini mungkin salah satu kami anggapnya salah satu ujian saja untuk kita maju. Jadi kalau kami menganggap ini satu yang bisa kita musyawarahkan. Bahwa ada anggapan tadi bahwa pemilihannya ini harusnya berasal dari keluarga laki-laki, bukan keluarga perempuan. Itu seperti apa, Tok? Nah, itu tadi mereka sudah kita beri pemahaman. Tapi tugas kita ini kan menyampaikan dan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, sekarang mereka mau nggak kita tempatkan dan kita sampaikan. Sekarang masalahnya mereka tidak mau ditempatkan, itu kan tak salah kita. Memang kita ini amanah. Memang udah pakem di Kerajaan Riau Lingga itu ada pakem yang tidak boleh dilanggar. Tidak semua, malah kalau kita lihat dari sejarahnya sebelah ibu malah yang berperan. Walaupun bapaknya sultan, kalau ibunya tidak gahara nggak boleh anaknya jadi sultan. Lagipun yang jadi sultan ini cucu loh, cucu Sultan Mahmud Muzaffar Shah. Nah, ibunya Tengku Umbung Fatimah itu anak Sultan Mahmud Muzaffar Shah. Sekarang contoh aja, Ananda punya anak perempuan, kawin, kemudian melahirkan anak cucu bukan? Cucu kan? Nah, ini begitu juga ini cucu sultan, begitu dia boleh jadi sultan. Jadi dan mamanya gahara, mamanya itu istilahnya gahara dalam istilah Melayunya dia anak sultan, Umbung Fatimah itu, makanya dia boleh jadi sultan. Dudukannya seperti Raja Lumu, jadi Sultan Salahuddin Selangor. Bapaknya Daeng kok, mamanya Tengku. Itu boleh jadi sultan. Ini salah satu rujukan. Toh, selanjutnya seperti apa, Toh? Ada berbagai penolakan tadi ya dari berbagai pihak mengenai pengukuhan sultan ini. Kemudian pasti terhambat pengukuhan sultan. Selanjutnya dari kerabat sendiri, keluarga sendiri seperti apa? Kita berupaya terus menerus dan tidak akan berhenti dalam merajut kekeluargaan. Nah, sekarang kita kan di Nusantara ini ada namanya kerabat Kesultanan Nusantara. Kita coba berhimpun di situ agar bagaimana pelestarian sejarah budaya di Kepulauan Riau ini, khususnya lembaga adat Kesultanan Riau Lingga ini dapat menjalankan amanahnya, dapat bersama-sama pemerintah, dapat bersama-sama masyarakat untuk menjaga pelestarian. Toh, jadi lembaga Kesultanan Riau Lingga ini sudah ada administrasinya didaftarkan seperti apa? Sudah 2 tahun yang lalu untuk kita memberi laporan, membuat badan hukumnya. Kita sudah ada Menkumhamnya, kemudian lengkap secara administrasi. Kita juga tidak mau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Cuma ada berbagai penolakan tadi yang memang harus diusahakan agar pengukuhannya tetap berjalan dengan lancar ya, Toh ya. Cuman justru mereka yang tidak punya legalitas. Nah, jadi ini juga
sebenarnya masalah ini masalah adat. Kami juga kemarin penolakan itu sebenarnya tidak mau melibatkan pihak kepolisian karena bukan bidang mereka. Harusnya ini lembaga adat. Lembaga adat itu yang berhak menyelesaikan, karena dia berani membuat lembaga adat. Dia harus menyelesaikan masalah adat, bukan kepolisian. Kepolisian ini dari segi keamanan. Jadi ini tugas lembaga adat sebenarnya. Malah kemana mereka? Justru mereka juga ikut menolak. Ini jadi masalah. Itu yang kita jadi tanda tanya kita itu. Harusnya dia yang menyelesaikan, karena ini masalah adat. Tapi juga ikut menolak gitu ya? Nah, justru dia ikut menolak. Ini yang bikin kita agak sedikit membingungkan. Apakah tugas dan fungsi lembaga adat itu sebenarnya? Gitu. Kalau tugas dan fungsi kita sudah jelas, tadi adalah untuk merawat. Kalau kita salah ya tegurlah. Apa salahnya di mana? Tapi langsung ditolak, ini merupakan salah satu tanda tanya besar. Kenapa dia menolak gitu? Nah, harusnya dia sekarang ada masalah kan? Harusnya dia berani selesaikan. Dimediasi ya, diselesaikan. Dimediasi, bukan polisi. Sebenarnya kami nggak mau melibatkan adat ini ke polisi kecuali ada keributan. Kita nggak ribut kok. Karena mereka yang memulai kepolisian, akhirnya kita juga ke polisi juga. Kita minta keadilan kan? Iya benar. Nah, kemana tempat untuk mencari keadilan itu kalau bukan ke aparat? Tapi kalau bicara adat, sebenarnya adat lah. Gitu. Datang ke Fuad, terima kasih Tok atas waktu Anda Tok untuk program Junius Reportase. Assalamualaikum, terima kasih Tok. Tim Junius Reportase menemukan sejumlah pendapat dari mereka yang diberikan kepercayaan untuk mengemban amanah dari garis keturunan Sultan Riau Lingga. Gambaran dari polemik atau kisruh di Kesultanan Riau Lingga bermuara dari persoalan keluarga pewaris yang seakan tak pernah usai. Meski di sisi lain, sejumlah pemberian gelar kepada pejabat negara terus berjalan mengatasnamakan Kesultanan Riau Lingga. Kendati demikian, tetap saja para keluarga Sultan Riau Lingga yang merasa dirugikan masih menunggu kepastian hukum dari sebuah pengakuan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai catatan generasi penerus bangsa dan peradaban di masa yang akan datang, bahwa garis keturunan Sultan Riau Lingga masih ada di Pulau Warisan Sejarah Dunia ini.